Jika kamu masih menemukan orang yang belum mengerti dan masih menggunakan stigma negatif kesehatan mental, tips saya, secara perlahan kita berikan edukasi dengan berbagi cerita membahas isu kesehatan mental, dengan menyelipkan pesan positif. Ngobrol dan cerita di anyaman jiwa yuk. Tenang, kamu gak sendiri kok. Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, hanya di Spotify. Halo, saya Griselda Wodong, Project Manager Halo Jiwa Indonesia. Podcast Anyaman Jiwa episode kali ini berbeda dari sebelumnya. Saya akan kasih tahu bahwa masih banyak loh stigma kesehatan mental yang masih salah dipahami. Sebelum mendengarkan obrolan kali ini, jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast Anyaman Jiwa di Spotify, serta nyalakan notifikasinya ya, supaya kamu bisa terinfo setiap ada episode terbaru yang tayang di hari Rabu dan hari Jumat. Stigma-stigma yang salah telah lama beredar di masyarakat terkait hal-hal yang berhubungan dengan gangguan dan masalah kesehatan mental. Kita bisa melihat dari beberapa kasus pasung yang terjadi karena stigma orang gila yang melekat pada orang dengan gangguan mental. Berapa banyak orang yang dilabeli ansos atau antisosial ketika ingin menikmati kesendirian sebagai bentuk self-care agar tetap sehat mental. Berapa kali depresi dikaitkan dengan tingkat keimanan dan rasa syukur. Stigma negatif terhadap gangguan dan kesehatan mental memang menjadi keprihatinan kita bersama. Salah satu penyebab timbulnya stigma karena kurangnya pengetahuan kesehatan mental terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Stigma itu merupakan fenomena yang multidimensi. Ada beberapa jenis stigma kesehatan mental yang ada di masyarakat. Salah satunya perceived public stigma, yaitu stigma yang menggambarkan bagaimana individu yang tidak memiliki masalah mental mempersepsikan stigma dalam masyarakat terhadap orang dengan gangguan mental. Stigma yang dipersepsikan individu diantaranya, masyarakat akan memandang seseorang secara negatif jika mereka mencari pengobatan profesional, atau masyarakat percaya bahwa individu dengan gangguan depresi adalah orang yang lemah. Stigma ini tentu bisa dimiliki oleh siapapun, baik orang dengan masalah kejiwaan ataupun orang-orang yang secara klinis dinyatakan sehat sekalipun. Efek dari stigma negatif terhadap individu yang mengalami masalah kesehatan mental adalah individu akan mengurungkan niat untuk mencari bantuan dalam mengatasi masalah mentalnya. Ia akan menutupi masalah mental yang dialaminya karena terlalu takut dilabeli orang yang lemah. Ketika individu menunda untuk mencari bantuan karena stigma yang ada, masalah yang dimiliki individu akan menjadi lebih buruk dari waktu ke waktu. Beberapa gangguan seperti depresi cenderung bertambah parah karena ketakutan individu untuk menanggapi masalah mentalnya yang terselimuti stigma masyarakat. Sangat disayangkan, adanya stigma negatif ini membuat individu takut untuk mendapatkan pengobatan. Maka semakin rumit dan semakin sulit individu untuk mengobati masalah yang dialaminya. Contoh stigma yang masih banyak disalahartikan seperti orang dengan gangguan mental adalah orang yang gila, orang yang lemah, orang yang kurang bersyukur, orang yang tidak dapat diandalkan dalam lingkungan sosial, orang yang tidak berharga, dan masih banyak lagi. Padahal, seharusnya kita perlu menyikapi dengan positif mereka yang mengalami masalah mental dengan memberikan dukungan sosial, menaruh rasa empati, memberikan ruang untuk mereka menyelesaikan masalah mental yang digumulinya. Sudah saatnya kita perlu menghentikan atau menghapuskan stigma negatif kesehatan mental ini. Seperti, kita perlu mengedukasi diri dan orang sekitar bahwa orang dengan masalah mental perlu mendapatkan perhatian khusus, perlu didukung secara emosional dengan tidak menghakimi. Langkah kecil ini dapat memengaruhi bagaimana kita bersikap dan bertindak ketika berinteraksi dengan keluarga, teman, dan handai taulan yang masih struggle dengan masalah mentalnya. Jika kamu masih menemukan orang yang belum mengerti dan masih menggunakan stigma negatif kesehatan mental, tips saya, secara perlahan kita berikan edukasi dengan berbagi cerita membahas isu kesehatan mental, dengan menyelipkan pesan positif, memberikan sudut pandang apa saja yang dialami dan dirasakan oleh mereka yang sedang berjuang, memberikan pemahaman, dan menumbuhkan rasa empati pada lawan bicara untuk berdamai dengan orang yang memiliki masalah mental.
Pesan saya bagi para pejuang kesehatan mental, tidak apa-apa untuk merasa tidak stabil, tidak apa-apa untuk memutuskan hubungan, tidak apa-apa bersembunyi dari dunia, tidak apa-apa butuh bantuan, tidak apa-apa untuk tidak baik-baik saja. Penyakit mental Anda bukanlah kegagalan pribadi. Jika terasa sulit dan menyakitkan, jangan ragu untuk mencari bantuan ke tenaga profesional atau orang terdekat yang kamu percaya. Dan bagi kita yang baik-baik saja, yuk kita dukung handai taulan kita untuk menyembuhkan luka batin mereka dengan menghentikan stigma terhadap orang dengan gangguan mental. Mulai dari diri sendiri adalah langkah awal terbaik untuk menggerakkan perubahan yang lebih besar. Tujuan aku cerita karena kamu gak sendirian. Ada aku dan teman lainnya yang sedang berjuang untuk kesehatan mentalnya. Kamu harus semangat ya! Terima kasih buat kamu yang sudah mendengar episode Anyaman Jiwa kali ini, dan terima kasih juga mau mendengarkan saya. Kalau kamu ingin curhat, jangan sungkan, kirim aja ke podcast@kgmedia.id dan DM di sosial media @medio_by_kgmedia dan follow akun Instagram @halojiwaindonesia sebagai sarana penyedia informasi kesehatan mental dan follow @halojiwashop untuk merchandise terbaik lainnya. Nah, Halo Jiwa Indonesia juga menyiapkan layanan konseling dengan profesional bersama bully.id dan layanan konseling sebagai program ruang refleksi online. Saya Griselda Wodong dari Halo Jiwa Indonesia, ditunggu episode yang lainnya. Yah, udah selesai episode kali ini. Tungguin episode Anyaman Jiwa selanjutnya ya.